Nah, pinjol-pinjolnya itu adalah yang pertama Kredivo, paling sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang jangan asal main terima surat DC yang datang ke rumah kalian seperti ini. Ternyata ini berbahaya. Nah, surat seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya informasikan dulu ya, ada informasi terbaru untuk yang galbay di Rucep. Kalau kalian galbay baru 9 hari, ternyata data kalian sudah dialihkan dan akan ada penawaran hapus denda. Seperti yang diinformasikan, infonya cuma nunggu gajian. Ini aplikasi baru telat 9 hari udah dioperalihkan ke pihak ketiga. Terus lagi langsung ada informasi mau dihapuskan semua biaya-biayanya kalau dibayarkan hari ini. Nah, seperti ini sih, dialihkan ke pihak ketiga, kemudian biaya dihapuskan, kemudian denda dihapuskan dan segala macamnya. Nah, kadang-kadang kita bertanya, baru telat 9 hari sudah dapat penawaran seperti ini, apakah ini benar atau hanya pancingan saja? Nah, itu dia teman-teman ya. Kalau dari saya, kalau kalian baru galbay hitungan hari, jangan percaya dengan apapun WADC-nya yang datang kepada kalian, karena untuk pemberian hapus denda seperti ini butuh waktu berbulan-bulan untuk galbay, dan untuk promo-promo seperti ini pun juga berbulan-bulan untuk galbay. Bukan hanya galbay di Rucep, galbay dimanapun pasti juga akan dapat penawaran seperti ini. Jadi hati-hati sekali, jangan tergoda dan jangan tanggapin WADC apalagi baru pertama kali kalian galbay. Pastinya kalau kalian terus menanggapinya akan lebih susah lagi ke depan kalian untuk galbay, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi informasi ada seorang teman yang tengah malam didapatkan informasi dari pinjol, yang mana pinjolnya ini melampirkan label OJK dan juga API. Ternyata kalau dilihat dari atas aplikasinya ini, ternyata ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Nah, ini aplikasinya langsung terlampir label OJK dan API. Sudah otomatis kita langsung berpikir ini adalah legal. Tapi seketika dicek benar-benar, aplikasi ini langsung keluar logonya bernama Ponsel Duit. Ini 100% ilegal, pembohongan publik, penipuan, pemalsuan data, dan jelas-jelas kalau dilaporkan langsung dapat pidana. Jadi inilah yang membuat orang banyak ketipu, banyak orang yang merasa ini legal kok mbak, ada OJK, ada API-nya. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman ya, hanya ada 94 pinjol resmi yang berada di Indonesia dan itu websitenya jelas. Kalau udah model seperti ini, sekalipun ada logo OJK, ada API, hati-hati sekali. Kalau emang udah terlanjur menggunakannya karena tidak tahu membedakannya, langsung aja digalbaikan, anggap itu bansos, karena mereka sudah menipu kita, kita tipu lagi mereka balik, gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi untuk informasi terbaru ya, jadi ada seorang teman yang dia didatangin oleh DC, yang mana DC ini memberikan surat untuk peringatan, surat bahwa tagihan harus dibayarkan, yang mana bentuknya paling banyak itu seperti ini. Nah, seperti tagihan yang seperti ini yang selalu diberikan DC dengan tulis tangan, baik dari Kredivo, kemudian koleksi Mitra Mandiri, ataupun baik dari Kredi Pintar, yang mana semuanya bertulis tangan dari DC. Nah, ternyata teman-teman, dari semua informasi yang beredar, kalau kita menerima surat fotokopian seperti ini, sekalipun ada stempelnya, tapi bentuknya fotokopi seperti ini dinyatakan tidak sah oleh OJK. Untuk surat tagihan yang hanya fotokopi dan tulis tangan, hal ini perlu diwaspadai karena berpotensi melanggar prosedur, bahkan indikasi penipuan debt collector yang palsu. Nah, berikut penjelasannya. Prosedur resmi debt collector wajib membawa dokumen asli, baik KTP, kartu profesi, dan surat tugas resmi dari perusahaan, bukan sekedar fotokopi. Ingat ya, kata-katanya bukan sekedar fotokopi. Kemudian suratnya haruslah resmi. Surat penagihan resmi biasanya diketik, memiliki kop surat perusahaan, stempel, dan tanda tangan basah. Ingat ya, stempel, tanda tangan basah diketik, bukan ditulis tangan.
tangan. Kemudian isi suratnya harus jelas mencantumkan nama debitur, nominal tunggakan, dan juga dasar hukum penagihan. Nah, itu yang benar-benar surat tagihan yang asli, baik dari pinjol, perbankan, paylater, ataupun dari bank digital. Nah, itu dia teman-teman ya, kalau bentuknya fotokopian itu bisa jadi penyalahgunaan data. Apalagi kalau kalian menerima surat dari DC, terus ternyata suratnya itu logo di atasnya masih tahun 2025, sementara sekarang tahun 2026 sudah harus berubah. Artinya surat ini difotokopi perbanyak hanya untuk menagih kalian. Jadi kalau yang model seperti ini apakah harus diterima atau enggak? Jawabannya tidak. Karena surat jalan yang resmi dari OJK adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini beberapa contoh surat resmi yang memang dikeluarkan langsung dari pinjolnya. Rata-rata dia memiliki kop surat, kemudian dia memiliki alamat lengkap, nominal tagihan kalian, kemudian tanda tangan resmi, dan ada stempelnya. Dan suratnya seperti ini, benar-benar seperti surat pada umumnya ya, surat resmi. Kalau udah surat yang seperti ini tapi cuma di WA kepada kalian, itu hoax. Yang asli adalah surat-surat yang selalu di WA WADC itu wajib, yang itulah yang sampai kepada kalian, bukan tulisan ataupun fotokopian yang sering kalian terima. Jadi ingat teman-teman ya, yang asli itu adalah ada kop suratnya jelas, ada materainya, tanda tangannya, kemudian ada nama kalian beserta dengan seluruh nominal tunggakan kalian. Nah, itulah yang asli dari pinjolnya langsung. Yang lain berarti palsu, sudah sangat aman diabaikan. Nah, itu dia teman-teman ya, surat seperti ini sering sekali kalian terima melalui WA ya, melalui WA, melalui email. Nah, sebenarnya DC yang datang itu wajib membawa surat yang ditunjukkan seperti ini. Kalau surat fotokopian ataupun surat kata-kata ataupun yang ditulis tangan dengan seperti itu, hukumnya tidak sah sekalipun ada stempelnya, stempel basahnya, tetapi dia tidak menggunakan surat keluar resmi yang dikeluarkan oleh pinjolnya. Kemudian lagi ini tidak di bawah naungan dari pinjolnya. Artinya seperti ini. Ketika pihak ketiga datang ke tempat kalian, ini pihak ketiga membawa nama perusahaan pihak ketiganya, tetapi dia menagih kepada kalian untuk pinjol ABC. Nah, si pihak ketiga ini wajib membawa surat dari pinjol-pinjolnya resmi yang dikeluarkan oleh pinjolnya, yang mana jelas di dalamnya ada nama kalian, hutang kalian, tanggal jatuh tempo, dan berapa denda serta bunganya yang harus dijelaskan dalam surat tersebut. Kalau hanya surat-surat kata-kata seperti tadi, hukumnya tidak sah. Berarti kalau kalian terima seperti itu sangat aman untuk diabaikan dan tidak usah ditakutkan. Gitu teman-teman ya. Nah, beberapa pinjol-pinjol yang saya rangkum ya sering sekali menggunakan surat tulisan tangan seperti ini, yang ketika datang ke rumah kalian seolah-olah menakut-nakutin, padahal isinya hanya kata-kata untuk membayarkan saja. Nah, pinjol-pinjolnya itu adalah yang pertama Kredivo, paling sering. Yang kedua Kredit Pintar, paling sering sekali, dan juga ada stempelnya, tapi patut dicurigai karena suratnya adalah berbentuk surat tangan ya, bukan surat resmi dari si Kredit Pintarnya. Kemudian lagi itu ada Modal Nasional, dan yang terbaru itu dari Mitra Koleksi Mandiri adalah Pinjam Yuk. Bukan hanya Pinjam Yuk saja, pasti ada juga beberapa pinjol-pinjol yang menggunakan dari Mitra Koleksi Mandiri ini. Dan kalau udah tulisan tangan sifatnya tidak sah. Surat penagih harus berbentuk yang saya sebutkan di depan tadi, dan itulah yang sesuai dengan anjuran OJK. Jadi kalau ke depan kalian mendapatkan surat seperti ini, terima saja terus abaikan. Tidak usah kalian takutkan, walaupun ada tulisannya hukum perdata dan segala macam. Ingat, perdata hanya bisa jatuh ke dalam pengadilan jika hutang kalian menyentuh angka puluhan miliar, dan itu bisa menguntungkan perusahaannya sendiri. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, kuat mental, semangat baru lagi, dan jangan pernah lupa untuk update informasi terbaru, karena setiap perubahan pasti akan terjadi ketika penagihan itu mulai sulit untuk dilakukan kepada kalian. Nah, oke, itu dia akhir kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.